Bagi kita semua sambil menunggu, mari kita tundukkan kepala, kita mau buka ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari pertama dalam minggu ini. Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami hari yang indah, Yesus. Kami mengucap syukur untuk seminggu kemarin, Tuhan. Engkau sudah beserta dengan kami dalam setiap langkah kami, ya Tuhan. Semua berkat-berkat-Mu, ya Bapa. Kasih sayang-Mu, Yesus, yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami bersyukur, Tuhan. Juga bagi beberapa dari kami yang mengalami kesulitan, masa sulit dalam minggu kemarin, Tuhan, kami juga mau tetap belajar mengucap syukur, Yesus. Kami tahu, ya Bapa, semua kesulitan yang kami hadapi, ya Bapa, itu hanya membuat kami menjadi lebih kuat lagi, Tuhan, dan lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan, Kau nyatakan, ya Bapa, kuasa-Mu, kehebatan-Mu, ya Bapa, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarkan kami semakin terheran-heran untuk semua, ya Bapa, perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang ubahkan cara hidup kami, Tuhan, cara berpikir, pola pikir kami, Tuhan. Biarkan kami menjadi manusia yang baru, biarkan pola pikir kami diubahkan menjadi yang baru, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau puji-puji Tuhan kita yang baik. Kita mau katakan kepada Dia, Your grace is enough, Tuhan. Anugerah-Mu cukup untuk kami. Nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lift the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Mari semua katakan, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember, remember your promise, oh God. Mari semua tepuk tangan sama-sama. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is
Lebih lagi buat Tuhan kita. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord. Your grace is enough for me. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas hari yang baik ini, Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur,
hari ini hari ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Saya persilakan semua untuk duduk. Kita akan mendengarkan suara gembala. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap dari Anda. Gimana kabarnya hari ini? Anda baik-baik? Luar biasa, ya. Sambil kita mempersiapkan persembahan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama soal retreat akan diadakan kan Kamis ini ya. Kamis ini udah Thanksgiving ya. Jadi buat yang belum menyelesaikan pembayaran setelah ibadah, Anda boleh menyelesaikannya dengan Nana. Terus setelah itu kita juga mungkin akan membuat grup WhatsApp khusus peserta retreat. Gunanya untuk kalau ada daftar acara, jam berapa, ngumpulnya di mana dan sebagainya, itu lebih mempermudah kita untuk komunikasi satu dengan yang lain. Nanti setelah retreat ya grup WA-nya kita akan bubarkan, saudara. Jadi itu pengumuman tentang retreat. Berikutnya adalah pengumuman tentang Christmas Shoebox. Hari ini adalah hari terakhir Anda memberi Christmas Shoebox. Kalau besok Anda bawa, kita udah nggak punya tempat untuk mengirimnya lagi, saudara. Jadi lebih baik Anda simpan kalau misalnya ini, dan tahun depan Anda bawa lagi. Jadi itu aja sih 2 pengumuman. Ada pengumuman tambahan malam hari ini ya. Malam hari ini ada ibadah sore, saudara. Buat teman, kalau Anda tahu atau kenal orang yang belum beribadah di hari Minggu, mungkin mereka kerja pulang sore, jam 6.30 di tempat ini Anda bisa undang mereka, saudara. Itu aja pengumuman kita hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu kita akan menaikkan pujian lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini sebagai gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih kami diizinkan untuk mendedikasikan hari pertama kami dari minggu yang baru kepada Engkau, Tuhan. Terutama di minggu ini, minggu Thanksgiving, ada begitu banyak ucapan syukur yang kami bisa berikan kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selama ini setia dan menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan kami. Ingatkan Tuhan bahwa segala yang kami punya, segala yang kami bisa, segala yang kami mampu, semuanya berasal daripada Tuhan. Semua yang ada di tangan kami, yang ditaruh di tangan kami, semua berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu ajar kami, supaya kami bisa menjadi manajer atau menjadi steward, pengelola yang baik dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ajar juga kami sebagai gereja, Tuhan, untuk mengelola apa yang sudah diberikan oleh jemaat dan dipercayakan oleh Tuhan, sehingga kami bisa mengelolanya dengan baik dan terus membangun kerajaan-Mu dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani
Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur karena Kau setia, karena Kau beserta kami. Oh Yesus Tuhan, kasih setiamu selalu melingkupi kami dalam segala suasana. Kau yang bersama kami lewati lembah kelam, Kau yang bersama kami lewati badai hidup. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur padamu, oh Yesus Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Oh Yesus Tuhan, damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami, damai sukacita-Mu yang menghibur kami Tuhan. Biar kasih karunia-Mu yang jadi kekuatan kami, biar pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari bawa hati kita yang gembira, hati kita yang remuk redam, mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ini hati anak-anak-Mu Tuhan,
Hati kami yang remuk redam Tuhan, hati kami yang penuh ucapan syukur Yesus. Ini hati kami Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Boleh saya undang untuk anak-anak untuk maju ke depan. Come on, kids, come forward. Come forward. Olis akan berdoa untuk anak-anak. Yes. Thank you, Olis. Yuk Mari. kita bersama-sama berdoa. Mari semuanya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Untuk setiap momen yang Kau berikan Tuhan. Sekarang kami mau melepaskan berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Untuk biji mata-Mu Tuhan, untuk anak panah-Mu ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau sentuh hati mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan bisa mengenal pribadi-Mu lebih dalam Tuhan. Mereka bisa mencintai Tuhan Yesus Juru Selamat mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber pengharapan mereka, Engkau adalah sumber perlindungan mereka Tuhan, Engkau sumber kekuatan mereka Tuhan. Tuhan, Kau juga pakai kakak-kakak yang akan melayani di sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu, Engkau berikan pengetahuan wisdom-Mu Tuhan yang berasal dari Bapa Surgawi Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan kami sebagai orang tua Tuhan, kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu ada untuk membantu kami. Engkau selalu ada untuk memberikan kekuatan setiap kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi teladan Tuhan untuk anak-anak kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau jaga biji mata-Mu ini Tuhan. Engkau jaga anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Go ahead kids, go to your class. Untuk setiap kita boleh saya berdoa sebelum kita mendengar firman. Terima kasih Tuhan atas hari yang begitu luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatan sebentar kami akan belajar firman. Kami ingin punya hati yang terbuka supaya Engkau bisa bicara kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami teduhkan hati kami siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu yang kami percaya penuh dengan kuasa. Kuasa untuk mentransformasi kehidupan kami, kuasa untuk memerdekakan kehidupan kami, kuasa untuk merubah kehidupan kami seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara pada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk.
Bapak Ibu, saya akan memulai dengan membacakan statistik ini kepada Anda. Saya nggak tahu ketika saya bacakan ini apa yang terlintas dalam benak Anda, apa yang memicu, what trigger you when you hear this statistic. Anda siap? Dikatakan 37% orang di negara ini, termasuk ya kita ada di negara ini, saudara, itu mengalami yang namanya krisis dan pergumulan dalam keuangan mereka. 37%. 43% dari orang-orang mengalami kesulitan untuk membayar bill mereka setiap bulan, tagihan-tagihan mereka. 50% orang kesulitan membayar rent atau uang sewa, saudara. 38% orang mempunyai kesulitan untuk membayar mortgage atau cicilan rumah. 25% harus mengandalkan credit card untuk membayar, untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap bulan. 4 dari 10 orang memiliki $0, tabungannya 0, saudara. 4 dari 10 orang. 51% dari orang khawatir akan keuangan mereka setiap harinya. 40% pernah menangis dan pernah mengalami panic attack karena kondisi keuangan mereka. Di tahun 2022, angka inflasi adalah angka yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Harga rumah dalam 10 tahun terakhir naik 50%. Biaya pendidikan naik 400% dari tahun 1980. Welcome to church, everyone. Bukannya dikasih pengharapan malah ditakut-takutin, saudara. Enggak, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Fearless. Jangan takut, saudara. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai the fear of unknown. Ketakutan akan hal-hal yang kita nggak bisa ketahui, saudara. Hari ini kita akan berbicara mengenai, Anda pasti sudah bisa mendebak, we are going to talk about the fear of not having enough. Ketakutan akan kekurangan atau ketakutan gimana kalau kita nggak mempunyai cukup. Di ibadah pagi banyak anak muda, saudara, saya bilang sama mereka, diberkatilah kalian waktu kalian dengar statistik-statistik itu. Anda bilang, hah? Emang artinya apa, saudara? Karena mereka belum punya tanggung jawab, karena mereka belum punya biaya, yang mereka tahu sekolah, tidur, main, sekolah, tidur, main. Buat kita-kita, welcome to the reality, welcome to adulting, kata orang. Selamat datang dalam realita dunia ini, ya kan? Sebagian besar dari kita ketika kita mendengar angka itu, kita merasa kita bagian dari statistik yang tadi, saudara. Nah, bicara soal ketakutan akan kekurangan, gimana kalau nggak cukup, ini juga nggak hanya berbicara melulu mengenai keuangan. Anda setuju? Ya kan? Kita juga kadang nervous dan ketakutan gimana kalau kita nggak punya cukup waktu. Ya kan, anak-anak saya masih kecil, gimana kalau saya nggak punya cukup tenaga untuk bekerja, kesehatan, waktu, gimana kalau saya harus meninggalkan mereka tapi mereka belum set atau sebagainya, saudara, mereka belum siap untuk ditinggalkan dan sebagainya. Ya kan, ketakutan akan kekurangan apalagi, kekurangan teman. Gimana kalau nanti di hari tua nggak ada orang yang ngurusin saya, gimana kalau saya nggak punya teman, gimana kalau saya butuh pertolongan, nggak ada orang di sekeliling saya yang bisa menolong saya. Jadi ketakutan akan kekurangan ini nggak cukup, kurang. Ini adalah ketakutan yang real. Ya kan, semua dari kita pasti bisa merasakan itu, saudara. Nah, tapi di satu sisi yang lain kita juga harus menyadari kenapa ya kita nggak pernah bisa merdeka dari ketakutan-ketakutan tersebut. Kenapa seumur hidup kita selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan tersebut, saudara. Nah, hari ini saya berdoa biar apa yang kita bicarakan hari ini bisa memerdekakan Anda semua dari rasa takut. Saya nggak bilang Anda nggak punya zero fear, saya nggak akan bilang gitu. Tapi ada sebuah prinsip yang mungkin akan bisa memerdekakan kita dari perasaan takut. Gimana kalau kurang, gimana kalau nggak cukup, gimana kalau kurang, saudara. Dan sebentar nanti kita juga akan melihat bahwa ini seperti lingkaran, saudara. Ya kan, kita terima, kita spend, akhirnya kita merasa nggak cukup, kita takut, jadi hidup kita muter-muter gitu aja. Makanya saya bilang gimana kalau misalnya hari ini Tuhan mau kasih Anda dan saya penangkalnya atau jalan keluarnya untuk kita bisa bebas dari lingkaran tersebut. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah kejadian yang di Alkitab yang saya rasa kalau Anda sudah lama bergereja, Anda pasti sering dengar cerita ini.
Kalau Anda baru di gereja, Anda orang Kristen yang baru, jangan khawatir, kita akan lihat cerita ini, kejadian ini ayat demi ayat, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dan 20.000 orang totalnya, saudara. Ini saya pinjem mainannya anaknya teman saya, saudara. Kalau yang segini mah bisa kasih makan 5.000 orang kali ya, saudara. Gede banget ini. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat cerita ini. Anda pasti sering dengar cerita ini. Tapi kalau saya boleh buat sebuah pernyataan yang mungkin kontroversial, saudara, ya kan? Kita kan bukan di zaman Yesus lagi, jadi jangan dilemparin batu atau apa, saudara. Zaman sekarang kan paling kalau Anda nggak setuju, Anda pulang, terus besok nggak balik lagi, gitu kan? Nah, kita akan lihat, saudara. Ada sebuah pernyataan yang saya mau buat, saudara. Ternyata sebentar Anda lihat ceritanya, kita akan menyadari bahwa ternyata bukan Yesus yang memberi makan 5.000 laki-laki dan 20.000 orang yang ada di sana, saudara. Bahkan kalau Anda perhatikan secara detail, bukan hanya Yesus yang melipat gandakan, tapi ada partnership antara Yesus dengan murid-muridnya. Daripada saya dibilang sesat, kita lihat ceritanya bersama-sama. Oke, di Matius 14, dimulai dari ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, saudara. Nah, saya kasih sedikit konteks untuk Anda. Jadi Yesus setelah mendengar berita itu, berita apa? Berita bahwa sepupunya Yohanes Pembaptis baru dibunuh, baru meninggal, baru dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes, saudara. Jadi dia ketika mendengar itu, dia berduka, dia ingin menyendiri seperti kita yang mengalami duka cita. Biasanya kita butuh untuk memproses, ya kan, memproses perasaan kita, rasa duka kita. Nah, ini yang Yesus coba untuk lakukan. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka, Anda bantu saya, 1, 2, 3, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Saya akan lanjutkan ceritanya, terus kita akan dalamin lagi, saudara. Menjelang malam, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi. Bahasa Inggrisnya, we are in the middle of nowhere. Kita ini jauh dari mana-mana. Hari ini sudah mulai malam. Dia bilang, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu untuk pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa terdekat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Anda bantu saya, 1, 2, 3. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab murid-murid Yesus, yang ada pada kami di sini hanya, dihitung sama dia, saudara. Dia lihat orangnya 5.000, sekitarnya 20.000 lah, sama wanita, sama di 1, 2, 3, 4, 5. Rotinya cuma 5. Ikannya cuma 2, saudara. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, 1, 2, 3, bantu saya, bawalah kemari kepadaku. Saya ingin memperkenalkan Anda, ada 2 pola pikir, ada 2 mentalitas yang menurut saya berlawanan. Ini yang saya sebut dengan yang pertama, scarcity mindset. Atau mentalitas yang kekurangan, saudara. Lawannya dari scarcity mindset adalah abundance mindset. Mentalitas atau pola pikir berkelimpahan. Definisi yang paling sederhana, scarcity mindset atau mentalitas yang selalu berkekurangan selalu bilang gini, there's not enough, there's not enough, there's not enough. Ini nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Itulah, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Abundance mindset selalu berkata, mentalitas kelimpahan, there is more than enough. Selalu ada lebih dari cukup. Selalu ada lebih dari cukup. Anda bersama saya? Definisi yang mudah dimengerti ya, dari kedua definisi tersebut. Kita lihat lagi cerita yang tadi. Yesus ingin menyendiri, Yesus ingin memproses, Yesus juga butuh untuk
orang zaman sekarang bilang me time, healing time, ya kan saudara? Tapi ternyata ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan bukan itu aja, mereka punya kebutuhan. Kalau Yesus punya scarcity mindset, punya mentalitas pola pikir yang selalu berkekurangan, Yesus akan bilang gini sama orang-orang, ngapain sih kalian ikutin saya? Ya kan? Bisa gak sih kasih saya ruang? Saya sedang pengen sendiri, saya sedang berduka. Kalian selalu datang dengan kebutuhan kalian. Kalian gak pernah mikir kah, aku juga punya kebutuhan. Kalian gak pernah mikir kah, ya kan? Kalian gak pernah peduli kah kalau dengan kebutuhan saya, tapi kamu selalu datang dengan kebutuhan kamu. Tapi untungnya Yesus gak punya mindset yang seperti itu. Yesus punya abundant mindset. Yesus menyadari dia punya kebutuhan. Tapi karena orang-orang juga punya kebutuhan, akhirnya tadi dibilang apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus menyembuhkan dan menjawab kebutuhan mereka. Saudara. Sekitar beberapa minggu lalu, saya dan teman-teman live group kita hari Jumat, kita mengunjungi saudari kita Ibu Eti. Ibu Eti adalah jemaat yang setia, pemimpin yang setia, pelayan yang setia di tempat ini. Suaminya melayani tempat ini, anaknya melayani di tempat ini, saudara. Tapi akhir-akhir ini dia sedang menjalani banyak proses medical atau pengobatan, salah satunya adalah kemoterapi dan sebagainya. Live group kita datang, kita berencana ingin berdoa dan menguatkan dia. Anda tahu saudara, waktu kita sampai di sana, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi, saya malah dikuatkan saudara. Karena semua perkataan yang keluar dari mulutnya, saya bersyukur, Tuhan baik. Saya bersyukur, Tuhan baik. Saya bersyukur, Tuhan baik. Saudara. Itu yang keluar dari mulutnya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir, that's the person yang punya abundance mindset. Itulah orang yang pikirannya berkelimpahan, mentalitasnya kaya, saudara. Dia lagi membutuhkan, tapi dia malah berbagi. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Lalu berikutnya kita lihat, contoh berikutnya, murid-muridnya Yesus. Waktu Yesus bilang, kasih makan, murid-muridnya meresponi Yesus dengan segala sesuatu yang yang kesimpulannya nggak bisa, nggak mungkin, nggak cukup, nggak bisa, nggak mungkin, nggak cukup, nggak bisa, nggak mungkin, nggak cukup. Saudara. Kita ini jauh dari mana-mana. Yesus bilang kasih makan, kita jauh dari mana-mana. Hari sudah malam, orang begitu banyak, rotinya cuma 5, ikannya cuma 2, saudara. Jadi semuanya selalu nggak cukup, nggak bisa, nggak mungkin, nggak cukup, nggak bisa, nggak mungkin. Ekonomi lagi susah, orang-orang seperti saya mana bisa berhasil? Nggak mungkin lah, saya nggak punya cukup kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Keluarga saya bukan siapa-siapa, saya datang dari background latar belakang yang bukan siapa-siapa, saudara. Coba kita renungkan hari ini. How do we operate? What kind of mindset that we operate our life? Kita ini menjalani kehidupan kita dengan pola pikir dan dengan mentalitas yang seperti apa, saudara? Apakah selalu bilang nggak cukup, nggak bisa, banyak tantangan? Atau dengan abundance mindset, ada lebih dari cukup, ada lebih dari cukup. Siapa di sini yang masih ingat apa yang terjadi di bulan Maret tanggal 26, hari Minggu, saudara? Maret 26. Ada yang masih ingat? Tahun ini. Saya ingetin lagi, saya kasih lebih detail lagi. Jam 1, jam 2 siang setelah ibadah gereja, tiba-tiba telepon kita semua bunyi. Ada pesan dari City. Apa Rian? Ada tentang air, saudara. Airnya ada, dibilang gini. Ada kemungkinan bahwa air minum kita terkontaminasi. Tapi dipertebal, ini hanyalah kemungkinan.
Dan dijelaskan secara detail bahwa Anda nggak perlu panik. Tidak perlu melakukan apa-apa untuk sekarang. Kalau ada langkah yang harus diambil, kami sebagai kota, sebagai pemerintah akan memberitahu kepada kita semua. Kira-kira Anda bisa menebak yang terjadi, saudara? Toko diserbu, air diborong, ya kan jangan-jangan ada dari kita yang masih minum air dari bulan Maret kemarin? Hah? Masih? Saudara. Itu kan yang terjadi, saudara. Ya kan? Kosong di mana-mana. Anda masih ingat COVID sepertinya tuh udah lama banget, padahal baru 3 tahun yang lalu, saudara. Toilet paper habis di mana-mana. Ya kan? Saya mau mencoba menyadari kita semua bahwa itulah mentalitas dan pola pikir kebudayaan sekeliling kita. Scarcity mindset. Pokoknya nggak cukup, kurang, makanya karena nggak cukup, karena kurang, saya mesti pastiin saya dulu yang dapat. Saya harus buat saya dulu, saya harus cukupin saya dulu, saya. Ya kan? Inflasi, resesi, pokoknya semua yang ada sisinya, saudara, yang kayak buat saya. Nah, kalau masih ada dari kita yang hidup seperti ini, menjalani kehidupan kita dengan seperti ini, nggak cukup, kurang, nggak cukup, kurang, saudara. Yesus berkata dengan penuh kasih kepada kita semua. Dia bilang gini, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Ya kan? Buat kalian yang rindu, pingin perpuluhan, rindu, ingin memberi lebih, cuma mana cukup. I cannot afford it, mana bisa saya. Buat Anda yang mau melayani, tapi gak ada waktu. Saya sibuk. Mana ada waktu, lagi pula masih ada 13 episode lagi yang saya harus kejar, saudara. Ya yang tahu aja, saudara, ya kan? Buat Anda yang rindu ingin nge-lead life group atau komsel, tapi kita merasa aduh saya mana bisa, saya kurang pengetahuan, saudara. Nanti udah 5, 6 tahun, 7 tahun jadi orang Kristen, kita ngomongnya ya saya masih baru. Buat kita yang mau kerja, tapi kita merasa kita nih nggak masuk dalam kualifikasi yang dicari. Kerjaan lagi dikit, Yesus bilang buat kalian yang merasa seperti itu, bawalah kemari kepadaku, Yesus bilang. Bawa semua ketakutan kita, Yesus bilang kepadaku. Yesus bilang bawa semua kekurangan kita kepadaku. Yesus bilang bawalah hal-hal yang menurut kamu sedikit, yang menurut kamu gak cukup, yang menurut kamu kurang, yang menurut kamu gak signifikan, gak berarti apa-apa. Bawalah kepadaku. Karena Yesus bilang, engkau menyembah aku Tuhan yang berlimpah, yang mempunyai kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Aku datang untuk memberikan engkau hidup. Aku datang untuk memberikan engkau mentalitas yang berkelimpahan, bukan yang berkekurangan. Abundant mindset. There is more than enough. Ada lebih dari cukup. Ada lebih dari cukup. Bawalah semua kekurangan dan ketakutanmu kemari kepadaku. Dia bilang gitu. Lalu kita lanjutkan ceritanya. Disuruhlah orang banyak duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit. Dan dia memberkati itu. Lalu ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya nggak tahu Anda mendapatkan perenungan ini gak, saudara. Mungkin Anda pernah dengar pendeta lain khotbah, tapi dari perenungan saya, ini yang saya dapat. Setelah murid-muridnya datang kepada Yesus, Yesus bilang, kamu kasih makan lah. Nggak cukup, nggak punya cukup, Tuhan. Ya udah, bawalah kemari kepadaku.
Nah, roti dan ikan ini dikasih kepada Yesus. Yesus ucapkan berkat atas itu. Terus saudara, Anda perhatikan baik-baik. Terus dia balikin lagi ke murid-muridnya. Benar ya? Nggak salah baca ya. Dia balikin lagi ke murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang membagikan kepada orang banyak semua kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Yang terjadi bukanlah, Anda perhatikan baik-baik. Yang terjadi bukan lagi nih, Yesus bilang kamu kasih makan. Nggak cukup Tuhan. Ya kan? Terus tiba-tiba Yesus bilang bawalah kemari. Dia ucapkan berkat, dia doa, tiba-tiba magically, tiba-tiba secara ajaib, makanan muncul di depan 20.000 orang itu. Bukan itu yang terjadi ya saudara ya? Setuju ya sampai sini ya? Bahkan kalau kita mau bahas lebih detail lagi, waktu Yesus mengucapkan berkat atas itu, dia memecah-mecahkan roti. Kalau kita pikir-pikir ini roti segini banyak mau dipecahin seberapa banyak untuk 20.000 orang. Ya kan? Roti mau dipecah-pecahin banyak juga murid-muridnya bawanya gimana. Jadi kesimpulan saya sangat yakin ketika murid-muridnya bilang gini, nggak cukup Tuhan. Yesus bilang bawalah kemari. Yesus ucapkan berkat. Setelah itu dia balikan kepada murid-muridnya. Yesus bilang, sekarang bagikan. Sekarang bagikan. Selama ini nggak dibagikan, ini nggak berlipat kali ganda, saudara. Ini nggak multiplikasi. Anda setuju, saudara? Yesus bilang gini, nih, aku sudah berkati. Sekarang aku balikin kepada engkau, pada kalian. Kalian punya iman gak untuk mendistribusikan ini? Kalian punya iman gak untuk membagi-bagikan apa yang saya sudah taruh di tanganmu? Kalian punya iman gak untuk mengusahakan apa yang aku sudah berkati, Tuhan bilang. Dan ketika murid-muridnya mulai mendistribusikan dan dibagi-bagi kepada orang, disitulah rotinya nggak habis-habis, disitulah ikannya nggak habis-habis. Jadi pelipat kali gandaan terjadi ketika mereka mulai mendistribusikan roti dan ikan ini, saudara. Dan bahkan bukan hanya cukup, tetapi nggak habis dan ada sisanya. Makanya sebelum kita akhiri pesan ini, saya berdoa supaya Anda renungkan pelajaran apa yang kira-kira Anda dapat dari cerita tadi. Kita semua kan punya Roh Kudus nih. Anda baca sendiri, Anda minta Roh Kudus untuk memberikan Anda pewahyuan, saudara, dari cerita ini. Tapi saya mau tinggalkan Anda dengan satu poin ini. Operate our life not with scarcity mindset, but with abundance mindset. Jalanilah kehidupan Anda dan saya. Bukan dengan mentalitas yang kurang, gak cukup, kurang, gak cukup. Tapi jalanilah kehidupan kita, operate our life dengan mentalitas ada lebih dari cukup. There is more than enough. Saya menemukan grafik ini. Seringkali ketakutan dan rasa kurang dan gak cukup itu. Grafik ini mewakilinya dengan baik, saudara. Ketika kita minta penyediaan Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati kehidupan kita. Yang kita lakukan apa? We consume. Kita pakai, kita konsumsi. Kita pakai, kita konsumsi. Dan setelah kita pakai, kita konsumsi. Kita pakai, kita konsumsi. Akhirnya we are lacking. Kita menjadi kekurangan. Dan ketika kita kekurangan, we fear, kita jadi takut. Dan kita minta Tuhan sediakan lagi, kita minta Tuhan supply lagi, kita minta Tuhan berkati lagi. Tuhan berkati lagi, tapi kita konsumsi lagi, kita konsumsi lagi. Ada yang salah saudara dari lingkaran ini. Kenapa? Karena nggak ada ruang untuk orang lain. Selain untuk saya, dan saya. Jadi hidup kita muter-muter begitu aja saudara. The cycle is never broken. Nggak pernah keluar dari lingkaran ini. Nggak ada ruang untuk hal-hal lain. Nggak ada ruang kecuali untuk diri kita sendiri.
Makanya pemikiran dari kebanyakan orang kan gini, coba Anda setuju gak? Gimana saya mau membagi, gimana saya mau memberi, buat saya aja nggak cukup. Bener ya? Terus kita bilang gini, nanti kalau saya punya lebih, baru saya akan beri lebih. Nanti kalau saya punya lebih, baru saya akan bagikan. Nanti kalau saya punya lebih, baru saya akan jadi orang yang bermurah hati, saudara. Saya nggak tahu Anda setuju gak sama saya, saudara. Mungkin Anda sudah ada di dalam gereja cukup lama, Anda punya banyak pengalaman. Kalau menurut pengalaman saya, ketika kita punya lebih, kita masih akan gak merasa cukup, saudara. Karena kita ada di dalam lingkaran ini. Waktu gaji kita $10 per jam, kita bilang nanti kalau $15 per jam. Waktu gaji kita 30.000 setahun, kita bilang nanti kalau gaji saya 100.000 setahun. Terus nanti begitu kita udah tiba ke tempat itu, udah mencapai tempat itu, mencapai titik itu, kita tetap merasa gak cukup, saudara. Karena semuanya ini ternyata bukan soal angka, bukan soal nominal, bukan hanya soal matematika, tapi ternyata soal mental, saudara. Soal pola pikir. Kira-kira setuju gak sih Anda? Ketika kita bilang sibuk, gak punya waktu untuk berdoa, untuk membantu orang lain. Kita sibuk kerja, kita gak untuk melayani, kita sibuk, saudara. Waktu, when we have all the time in the world, ketika kita punya waktu yang banyak, kita akan menemukan cara supaya kita enggak punya waktu, saudara. Karena bukan soal waktu yang Anda punya, tapi soal cara pikir dan mentalitas kita. Scarcity mindset. Mentalitas yang kurang gak cukup. Scarcity mindset, ada yang bilang gini, saudara. Orang yang mentalnya kurang gak cukup, itu karena mereka terus mengambil walaupun dia sudah punya banyak. Orang yang terus mengambil walaupun dia udah punya banyak, saudara. Buktinya anduk di hotel bintang 5 masih ada yang hilang. Kira-kira yang tinggal di hotel bintang 5 itu orang yang punya banyak atau orang yang punya sedikit, saudara? Nominalnya, kekayaannya, ukuran dunia banyak. Tapi mentalitasnya miskin, saudara. Berkekurangan. Ada pastor yang namanya Pastor Jose Carroll dari JPCC. Dia bilang, dia buat pernyataan yang memprovokasi banyak orang. Dia bilang gini, cuma orang kaya yang bisa melayani di gereja. Kalau kita nggak punya mentalitas kaya, hati kita nggak besar, saudara. Bagaimana kita bisa membagi waktu kita? Bagaimana kita bisa membagi talenta kita, pengetahuan kita? Orang yang hatinya nggak kaya, orang yang mentalitasnya nggak kaya, saudara. Mana bisa melayani, udah melayani, dikritik lagi, aduh nyendokin makanan dikit banget sih. Emangnya saya ayam makannya sedikit begini gitu kan ya, saudara. Bisa gak sih jemput saya belakangan? Ya kan? Pagi amat sih mau jemput. Musiknya nggak enak. Aduh slide-nya salah-salah, saudara. Bisa gak orang yang gak kaya, orang yang gak besar hatinya terus melayani setelah dikritik seperti itu, saudara? Cuma orang kaya yang bisa memberikan hidupnya untuk melayani. Abundant mindset adalah mentalitas yang berkelimpahan. Selalu berpikir there is more than enough. Selalu ada yang saya bisa bagikan. Karena kita sadar kita menyembah Allah yang berkelimpahan. Amin, saudara? Kita bukan menyembah Allah yang berkekurangan. Kita bukan menyembah Allah yang pas-pasan, just enough. Bukan, saudara. We worship God of more than enough. Kita menyembah Allah yang lebih dari cukup. Amin, saudara. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jauh lebih banyak
Itu bahasa abundance, itu bahasa kelimpahan jauh lebih banyak, saudara. Tuhan kita adalah pemberi yang luar biasa. Tuhan kita adalah penyedia yang luar biasa. Tuhan kita adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk sumber berkat kita, saudara. Dia Tuhan yang begitu murah hati, Dia Tuhan yang selalu bisa diandalkan. He owns it all and He gave it all. Dia memiliki segala sesuatu, Dia juga memberikan segala-galanya. Ada di sini yang suka main social media, yang pernah dengar istilah ini, saudara? Girl math. Ada yang pernah dengar di sini? Enggak ya, mungkin anak-anak muda yang tahu ya. Ini matematika, ternyata wanita itu punya matematika yang berbeda pada umumnya, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Buat wanita, kalau lagi jalan, lihat baju $100, terus di jendela ada tulisan 50% off, itu artinya apa, saudara? Bukan, saudara. Artinya kalau nggak beli, kita rugi. Bukan $50, saudara. Itulah matematika menurut wanita. Wanita, cara hitung matematikanya gini. Dia beli barang nih, $90. Terus dia pulangin. Habis itu dia beli barang $100. Dia bilang dia cuma spend $10 katanya, saudara. Itulah matematikanya wanita. Wanita bilang gini, beli tas purse $500 enggak mahal kok. Karena kalau kita bagi 360 hari, 66 hari, kalau kita pakai setiap hari, seharinya cuma $1, dia bilang gitu. $1.30. Suatu hari saya pergi ke CVS, saya beli sikat gigi untuk anak saya Nolan yang berumur 6 tahun, saudara. Begitu pulang saya bawa 2 sikat gigi. Nolan tanya, kenapa kok 2? Saya bilang gini, oh iya kalau beli 1 $5, kalau beli 2 $8. Ya kan? Anda mau tahu dia bilang apa, saudara? Why? Kenapa dia bilang gitu? Saya mikir-mikir, iya kenapa ya? Gak ada yang nyuruh saya beli 2 gitu, saudara. Ya kan? Kenapa saya mesti beli 2? Pakai sikat gigi juga satu-satu. Gimana kalau hari ini Yesus mengundang Anda dan saya untuk menjalani kehidupan kita dengan matematikanya Tuhan, saudara. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 20.000 orang, dan bahkan ada sisa. Gimana kalau hari ini Yesus mengundang, Rosid, apa yang kamu punya? Rian, apa yang kamu punya? Lina, apa yang kamu punya? Apa yang ada dalam hidup kamu? Bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku apa yang kalian miliki saat ini. Yang kalian anggap sedikit, yang kalian anggap terlalu kecil. Yang kita anggap enggak berarti apa-apa, enggak signifikan. Bawalah kemari. Tapi Tuhan enggak magically melipat gandakan itu. Tuhan enggak secara ajaib langsung ketika Anda bawa, langsung dilipat gandakan, saudara. Setelah Tuhan berkati, Tuhan kembalikan kepada Anda. Nih, sudah diberkati. Sekarang mau gak kalian bagikan kepada orang-orang sekeliling? Sekarang mau gak mendistribusikan apa yang aku sudah berkati? Sekarang mau gak kita mengusahakannya? To work it, saudara. Dan ketika Anda punya cukup iman untuk melangkah dan mulai membagikan, mulai memberi, Anda akan menemukan, Anda nggak akan kekurangan, bahkan Anda akan punya sisa yang banyak. Bagaimana respon Anda dengan undangan Yesus hari ini? Untuk hidup dengan mentalitas abundance, berkelimpahan, lebih dari cukup.
Baik gaji Anda sekarang masih $10, $15, $30. Anda setahun bikin 30.000, 100.000. Karena kita melayani Tuhan yang more than enough. Mau gak Anda persembahkan itu kepada Tuhan? Matematikanya Tuhan, menurut Amsal ada orang yang menebarkan hartanya dengan banyak tapi mereka bertambah kaya. Ada orang yang mencoba menghemat begitu luar biasa, tetapi selalu kekurangan, saudara. Amsal 11 ayat 24, saya nggak ada di situ, saudara. Bagaimana Anda meresponi Yesus? Baik Anda yang bisa kasih 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam dalam kehidupan Anda. Melayani di gereja, melayani di rumah, melayani di lingkungan Anda. Melayani di komunitas, melayani di klinik-klinik. Waktu kita berikan 1 jam, 5 jam, 10 jam yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan bisa multiplikasi, saudara. Dan memakai waktu yang kita persembahkan itu untuk membuat impact atau dampak bagi banyak orang. Setiap kali Yesus mengundang Anda dan saya, itu adalah kesempatan kita untuk hidup yang tadinya begini, perlahan-lahan mulai membuka tangan kita. Setiap kali Yesus mengundang Anda dan saya, itu adalah kesempatan Anda dan saya untuk stretching, untuk memperluas, untuk memperbesar hati kita. Untuk selangkah demi selangkah mengubah mentalitas dan pikiran kita. Saya akhiri dengan membaca satu ayat ini, Yesaya 58. Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tidak pernah menjadi kering. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ko Beni boleh berdoa untuk kita, Ko Beni. Dan setelah itu ada Bella yang berulang tahun, kita akan berdoa bersama-sama. Boleh kita tutup dulu juga apa-apa, Ko Beni. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi dan siang hari ini di mana kami boleh belajar untuk memiliki sebuah cara berpikir tentang kelimpahan di dalam Engkau, Tuhan. Bagaimana kami punya mental, yaitu mental kerajaan. Bapa, kami percaya kami punya Allah yang baik, kami punya Bapa yang sungguh luar biasa, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau akan selalu bela dan Engkau selalu lindungi dan jagai. Terima kasih Bapa yang belum bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Yang kekurangan Engkau berikan kelimpahan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan biarlah kami pulang dan membawa berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa yang luar biasa. Bapa kita yang ajaib, Bapa kita yang dahsyat. Menyertai kita, melindungi kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam perlindungan anaknya Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, terima berkat. Kita sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.